Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan bab tentang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Perkenalkan, saya Erika Disha Fitri dengan NIM 008. Jadi, salah satu fungsi manajemen adalah pengawasan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari pengawasan itu sendiri. Pengawasan adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan perusahaan, baik menyusun anggaran, proses kegiatan perusahaan, catatan, hingga laporan terhadap hasil suatu kegiatan. Artinya, pengawasan ini harus dilakukan oleh seluruh organisasi agar pencapaian target yang telah ditetapkan organisasi itu akan mudah tercapai, serta jangan sampai terjadi penyimpangan atas apa yang telah direncanakan sebelumnya. Lalu kita masuk ke Otoritas Jasa Keuangan. Apa sih Otoritas Jasa Keuangan atau OJK itu? OJK adalah lembaga yang independen dan bebas campur tangan dari pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang, pengaturan, dan pengawasan, pemeriksaan, serta penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. OJK itu berkedudukan di ibu kota NKRI, yaitu ada di Jakarta. OJK memiliki arti penting bagi masyarakat, yaitu memberikan perlindungan dan rasa aman atas investasi atau transaksi yang dijalankan lewat lembaga jasa keuangan. Sedangkan bagi pemerintah, OJK itu memiliki arti sebagai pemberi keuntungan rasa aman bagi masyarakat dan perolehan pendapatan dari perusahaan berupa pajak atau penyedia barang atau jasa yang berkualitas baik. Lalu bagi dunia, OJK itu berarti untuk membuat pengelolaan mereka semakin baik dan perusahaan yang dijalankan semakin sehat dan lancar, yang pada akhirnya akan mendapatkan keuntungan yang lebih berlipat. Pembentukan OJK itu didasarkan pada 3 landasan, yaitu ada landasan filosofis, di mana ini menjelaskan tentang perwujudan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia. Lalu yang kedua adalah landasan yuridis, di mana ini terdiri dari 2 undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia. Lalu ada yang kedua itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan Perpu. Nah, ini ada lagi itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang. Lalu ada Nomor 3 Tahun 1999 Bank Indonesia menjadi undang-undang. Lalu landasan sosiologisnya itu berdasarkan globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi dan informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan sangat terkait antar subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Lalu yang kedua itu adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan, menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan. Lalu ada banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan yang meliputi tindakan moral hazard. Tindakan moral hazard itu adalah tindakan di mana salah satu pihak mengambil keuntungan lalu pihak lain merasa dirugikan. Belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan dan tergantungnya stabilitas sistem keuangan. Lalu ada 3 fungsi dari OJK, fungsi utama. Yang pertama adalah Conduct of Business Supervision. Artinya, lembaga keuangan itu berfungsi sebagai pelaksana pengawas bisnis. Banyak sekali kecurangan dalam dunia bisnis, baik dalam produksi, distribusi, hingga keuangannya. Maka dari itu sangat dibutuhkan pengawas bisnis agar tujuan dari suatu perusahaan dapat tercapai tanpa gangguan. Lalu yang kedua adalah Macroprudential Supervision, yaitu mengatur stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan dan secara komprehensif, mempersiapkan terjadinya risiko sistematik di sektor keuangan dengan upaya membatasi dampak berantai terhadap keseluruhan ekonomi negara.
Tujuannya adalah untuk meminimalkan dampak krisis keuangan pada perekonomian suatu negara, antara lain dengan cara menginformasikan kepada otoritas publik dan industri keuangan apabila terdapat potensi ketidakseimbangan di sejumlah institusi keuangan serta melakukan penilaian mengenai potensi dampak kegagalan institusi keuangan terhadap stabilitas sistem keuangan suatu negara. Lalu yang ketiga ada microprudential supervision. Ini adalah untuk menjaga tingkat kesehatan lembaga keuangan secara individual. Untuk itu, otoritas pengawas lembaga keuangan itu menetapkan regulasi yang berlandasan pada prinsip kehati-hatian yang mencakup berbagai aspek, yakni permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas secara sensitivitas terhadap risiko. Di samping itu, OJK juga melakukan pengawasan melalui dua pendekatan, yaitu off-site analysis dan on-site visit untuk menilai kinerja dan profit risiko serta kepatuhan lembaga keuangan terhadap peraturan yang berlaku. Sifat-sifat bank sendiri itu ada 4. Yang pertama institusional itu menentukan regulator mana yang akan mengawasi sebuah institusi adalah status badan hukum dari perusahaan tersebut, baik dalam hal safety dan soundness serta pelaksanaan bisnis. Lalu yang kedua adalah fungsional, itu menentukan regulator mana yang akan mengawasi sebuah institusi adalah transaksi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan tanpa memperdulikan status hukum dari perusahaan tersebut. Masing-masing lini bisnis itu diawasi oleh regulator masing-masing. Lalu ada integrated, terdapat sebuah regulator tunggal yang melaksanakan pengawasan dalam hal safety dan soundness. Begitu juga conduct of business untuk seluruh lembaga yang berada di sektor keuangan. Lalu ada twin peaks, bentuk regulation of objective, yaitu pemisah antara fungsi regulatory menjadi dua regulator. Salah satu menjalankan fungsi supervisi safety dan soundness, sementara yang lainnya fokus pada conduct of business. Lalu ada pengawasan lembaga keuangan yang ideal. Apa sih ciri-cirinya? Seperti itu. Ada 3. Yang pertama, konsisten, integrated, forward looking, dan cost effective. Lalu yang kedua, dapat mendukung inovasi sektor keuangan. Lalu yang ketiga, dapat mempertahankan kompetisi yang sehat. Lalu posisi pengawasan. Ada 2 jenis posisi pengawasan. Yang pertama ada pengawasan berada di atas bank sentral. Hal ini itu didukung dengan adanya konflik penting, conflict of interest, lalu adanya risiko reputasi, independensi, serta perubahan struktur dalam sistem finansial. Lalu yang kedua adalah pengawasan berada di bawah bank sentral. Hal ini dikarenakan merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem keuangan. Lalu ada faktor akses informasi LOLR serta independensi. Lalu bagaimana sistem di Indonesia? Menurut Goodhart tahun 2000, negara berkembang seperti Indonesia itu menggunakan sistem di mana fungsi pengawasan itu di bawah bank sentral. Hal ini tuh didukung dengan adanya survei Central Banking Publication pada tahun 99 yang menyatakan 75% negara berkembang itu menggunakan sistem di bawah pengawasan di bawah bank sentral. Hal ini mengapa ada perbedaan? Hal ini dikarenakan adanya perbedaan karakteristik antara negara berkembang dengan negara yang lebih maju. Lalu walaupun setelah adanya OJK, mayoritas tugas Bank Indonesia itu dilimpahkan kepada OJK, tetapi ada fungsi yang masih dipegang oleh BI, yaitu lender of the last resort. Maksudnya, lender of the last resort itu berguna untuk menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Tugasnya itu mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun kritis. Ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistemik atau dapat mengganggu seluruh kegiatan perekonomian suatu negara.
Bila terjadi sesuatu di bank, yang bisa memberikan uang adalah bank sentral. Di negara manapun seperti itu ketentuannya. Jadi dengan ada atau tidaknya OJK, fungsi lender of the last resort itu tetap dipegang oleh BI. Lalu sedangkan untuk lembaga non keuangan, bank sentral pun masih lebih mampu bisa melihat segi kemampuan pendanaan. Namun bank sentral itu tidak bisa mengawasi lembaga non keuangan. Bila nantinya tiba-tiba BI disodori sebuah perusahaan yang rontok, justru akan menimbulkan perdebatan. Untuk bank, BI merasa tetap bisa melakukan pengawasan baik on-site maupun off-site. Nantinya yang tidak bisa dilakukan oleh BI adalah menentukan dan mengumumkan tingkat kesehatan sebuah bank, di mana ini adalah tugas dari OJK. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Makfira dengan NIM 2019-210-009. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu yang pertama adalah risiko likuiditas. Risiko likuiditas merupakan risiko yang bisa dialami oleh bank, yaitu ketika bank tidak mampu mengembalikan atau membayar kewajibannya secara tunai. Nah, bank sendiri kan adalah lembaga pengelolaan keuangan yang mana harus mengelola dan mengalokasikan uangnya secara keseluruhan. Nah, di mana uang dari deposan atau investor itu harus dialokasikan dengan baik dan benar, serta ada catatan transaksinya atau sistem pembayarannya itu harus jelas dari mana ke mana kayak gitu. Nah, ketika bank tidak mampu untuk mengalokasikan dengan baik dana-dana tersebut, nah bank ini akan mengalami risiko likuiditas, di mana salah satu kewajibannya tidak bisa terbayarkan. Dan apabila bank memiliki aset yang mana asetnya itu tidak dapat dicairkan secara tunai, nah itu asetnya akan menjadi aset yang likuid. Nah, di sini OJK bersama bank sentral akan membantu bank dalam kondisi seperti ini. Lalu selanjutnya, selain mengatasi risiko likuiditas, OJK juga membantu bank sentral dalam mengatasi atau mengawasi makroprudensial. Nah, makroprudensial itu adalah di mana OJK ini akan mengawasi perekonomian Indonesia di tingkat makro. Nah, di sini ada 4 hal yang harus diawasi oleh OJK. Yang pertama adalah pengawasan terhadap ekonomi global yang semakin tidak bisa diramalkan. Nah, semakin berkembangnya zaman, sistem pembayaran di dunia itu lebih banyak kepada digital, yang mana lebih bisa dilacak sebenarnya, tetapi untuk memperkirakan itu akan sangat sulit karena sepersekian detik aja itu nilai tukar mata uang itu akan berubah secara cepat gitu loh. Jadi dengan adanya pembayaran digital yang lebih memudahkan, tetapi secara makro itu akan lebih sulit untuk diramalkan. Mungkin sebelumnya ketika sebelum ada uang digital itu peramalan peramalan perekonomian secara global itu lebih mudah. Tetapi ketika sudah ada sistem pembayaran secara digital, peramalan itu akan lebih sulit dilakukan, seperti itu. Nah, yang kedua adalah sifat dan skala krisis yang sistemik di sektor keuangan makin besar dan luas. Maksudnya kenapa seperti itu? Seperti kita ketahui, seiring berkembangnya zaman juga dan waktu, bank itu akan semakin banyak ya. Awalnya mungkin di Indonesia hanya ada beberapa bank, lalu mungkin karena ada daerah-daerah yang mungkin bukan daerah, kayak bank yang ingin memperluas cabangnya, berarti kan harus mendirikan bank lagi kayak gitu. Apalagi kalau modal dari bank tersebut sudah banyak, maka sudah bisa memenuhi syarat untuk membuka cabang baru kayak gitu. Nah, ketika adanya cabang baru ini, resiko sistemik atau skala krisis yang sistemik itu akan lebih dapat terjadi, karena kita juga sudah belajar ya, bank itu merupakan risiko sistemik dari sebuah perekonomian Indonesia. Kenapa?
karena ketika satu bank itu mengalami suatu kegagalan atau suatu masalah, maka akan mempengaruhi perekonomian Indonesia kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah integrasi pasar keuangan yang makin kuat. Nah, kenapa ini harus diawasi oleh OJK atau masuk ke dalam pengawasan makroprudensial? Karena semakin berkembangnya zaman juga semakin terjalinnya kerjasama antar negara, pastinya pasar keuangan akan semakin kuat dan hal itu harus diawasi. Kenapa? Karena terpeleset sedikit saja itu akan menyebabkan perekonomian suatu negara itu bermasalah seperti itu. Setelah terjadi kerjasama di dalam pasar keuangan secara internasional, di sini peran OJK dalam makroprudensial itu adalah mengawasi mekanisme pencegahan krisis yang efektif dan kerjasama internasional. Jadi harus diadakan mekanisme atau cara atau pencegahan yang nantinya dapat mencegah krisis dari kerjasama internasional itu sendiri. Nah, semenjak disahkannya OJK, di sini peran Bank Sentral itu dalam mengatasi sistem perekonomian di Indonesia itu terbagi, jadi dibantu oleh Bank Sentral. Jadi mereka berkoordinasi karena seperti kita ketahui Bank Sentral itu tugasnya sudah terlalu banyak ya dalam mengawasi bank-bank di Indonesia. Lalu di sini peran baru Bank Sentral itu ada mengawasi makroprudensial, mengawasi risiko sistemik, dan satu lagi yaitu stabilitas sistem keuangan. Kenapa stabilitas sistem keuangan dimasukkan ke dalam peran baru Bank Sentral? Karena stabilitas sistem keuangan adalah peran yang merupakan peran terpenting di mana Bank Sentral akan menyokong dan membantu atau mendorong bank-bank di Indonesia itu agar memiliki stabilitas keuangan yang baik, stabilitas sistem keuangan yang baik. Kenapa? Karena ketika bank sudah memiliki stabilitas sistem keuangan yang baik, maka dari itu mereka akan setidaknya tidak memberatkan tugas dari peran Bank Sentral yang lain. Karena ketika ada satu saja bank yang mengalami ketidakstabilan sistem keuangan mereka, maka Bank Sentral dan juga OJK itu akan bertanggung jawab atas hal itu. Nah, di sini ada 3 ciri stabilitas sistem keuangan menurut Shinasi tahun 2006. Yang pertama ada secara efisien memfasilitasi alokasi sumber daya dari waktu ke waktu, dari deposan ke investor, dan alokasi sumber daya ekonomi secara keseluruhan. Dimana tadi saya sudah bilang bahwa bank yang baik adalah bank yang mampu mengalokasikan seluruh dananya dengan baik, serta terdapat catatan sistem pembayaran tersebut dari mana ke mana itu jelas gitu. Lalu yang kedua ada dapat menilai atau mengidentifikasi dan mengelola resiko-resiko keuangan. Nah, bank yang baik juga harus bisa menilai resiko-resiko keuangan yang akan terjadi di kemudian hari, yang mana ketika resiko-resiko keuangan tersebut sudah teratasi dengan baik atau bahkan bisa dicegah, maka bank tersebut juga memiliki sistem stabilitas keuangan yang baik. Nah, yang ketiga ada dapat dengan baik menyerap gejolak yang terjadi pada sektor keuangan dan ekonomi. Tadi saya juga sudah bilang bahwa ada yang namanya perekonomian global yang tidak bisa diramalkan. Nah, ini juga masuk ke dalam gejolak yang terjadi pada sektor keuangan dan ekonomi. Yang mana gejolak ini tuh juga meskipun terjadi di dalam negeri, tetapi ketika ada gejolak ekonomi dari internasional, maka kita juga akan terdampak kan, seperti krisis moneter waktu tahun 1998. Nah, bank yang baik itu adalah bank yang dapat memahami resiko-resiko yang akan datang di kemudian hari, terus menyerap hal-hal yang mungkin akan terjadi dan seharusnya dapat mencegah hal itu dengan beberapa cara dari bank tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kenapa SSK itu harus diprioritaskan. Nah, yang pertama karena pertumbuhan sektor keuangan yang lebih besar itu menyebabkan perbandingan dengan sektor real. Terus yang kedua ada integrasi sistem keuangan secara global dan regional. Yang ketiga ada kompleksitas sistem keuangan, dan yang keempat ada perubahan komposisi dalam proses keuangan, yaitu komposisi aset non moneter menjadi lebih penting. Nah, di sini ada kerangka stabilitas keuangan Indonesia.
Nah, yang pertama ada misi Bank Indonesia, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan. Nah, karena ini misi Bank Indonesia, di dalamnya terdapat tujuan dari SSK, yang mana itu lebih rinci, yaitu tujuan dari SSK sendiri adalah turut aktif menciptakan dan memelihara sistem keuangan yang stabil dan sehat. Nah, dalam mencapai tujuan, di sini SSK memiliki beberapa strategi. Yang pertama, ada pemantapan regulasi dan standar. Yang kedua, peningkatan riset dan surveillance. Yang ketiga, ada peningkatan koordinasi dan kerjasama. Dan yang keempat, ada penetapan jaring pengaman dan penyelesaian krisis. Nah, di dalam 4 strategi ini ada instrumen-instrumen yang bergerak di dalamnya. Nah, di dalam penempatan dan regulasi dan standar itu ada regulasi dan standar seperti Basel Core Principle dan IAS. Lalu juga ada disiplin pasar. Nah, lalu di dalam peningkatan riset dan surveillance itu ada instrumen sistem deteksi dini. Nah, di dalam sistem deteksi dini ada 2 indikator. Yang pertama ada indikator makroprudensial dan yang kedua ada indikator mikroprudensial. Nah, yang ketiga, di dalam peningkatan koordinasi dan kerjasama terdapat instrumen koordinasi internal dan instrumen koordinasi eksternal. Dan yang terakhir, di dalam strategi penetapan jaring pengaman dan penyelesaian krisis itu ada instrumen lender of last resort yang di dalamnya mengatasi atau mengawasi kondisi saat normal dan saat krisis sistemik. Lalu yang kedua ada penyelesaian krisis. Nah, penyelesaian krisis ini dilakukan dengan menggunakan jaring pengaman seperti itu. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Infanta Fazia Albiridanti, NIM 2019-210049. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Nah, seperti yang kita tahu, bahwa fungsi pengawasan yang awalnya berada di bawah Bank Indonesia sebagai bank sentral sudah dipindahkan atau dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat OJK. Oleh karena itu, Bank Indonesia memiliki semacam peran atau tugas baru. Salah satunya adalah pengawasan makroprudensial. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai perbedaan antara makroprudensial dan mikroprudensial. Nah, kebijakan makroprudensial ini berada di bawah tangan Bank Indonesia, sementara kebijakan mikroprudensial itu berada di bawah tangan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, makroprudensial sendiri ini lebih mengarah kepada analisis sistem keuangan secara menyeluruh atau secara global, sebagai kumpulan dari individu-individu lembaga keuangan. Sementara mikroprudensial itu lebih mengarah kepada analisis perkembangan individu tiap lembaga keuangan. Nah, selain itu, konsep resiko dari perspektif mikroprudensial dan makroprudensial itu juga berbeda. Nah, apabila dilihat dari sisi makroprudensial, resiko itu diukur dari spillover dampak dan biaya yang ditimbulkan, termasuk interaksi dengan makroekonomi. Sementara resiko dari mikroprudensial itu dilihat dari kesehatan serta kinerja lembaga keuangan tersebut. Jadi ada beberapa perbedaan antara makroprudensial oleh Bank Indonesia serta mikroprudensial oleh OJK. Baik, selanjutnya saya akan membicarakan mengenai latar belakang pendirian OJK. Nah, sebenarnya latar belakang dari pendirian OJK ini itu karena adanya kebutuhan untuk penataan kembali lembaga-lembaga yang memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Nah, dengan munculnya Undang-Undang OJK dimaksudkan untuk memisahkan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan yang awalnya dimiliki atau ditangani oleh Bank Sentral, kemudian diberikan kepada badan atau lembaga independen yang di luar Bank Sentral. Nah, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ini itu dibentuk berdasarkan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Bahwa lembaga atau badan ini, OJK ini, adalah lembaga atau badan independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, penyidikan, pemeriksaan, serta pengawasan. Nah, sebenarnya pembentukan OJK ini juga merupakan upaya dari pemerintah untuk menyediakan lembaga yang dapat menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor keuangan, seperti perbankan maupun lembaga keuangan non-bank. Jadi, secara fungsi, OJK ini menggantikan fungsi Bank Indonesia dalam mengawasi kegiatan perbankan secara mikro. Dengan harapannya, OJK ini ke depan dapat mengatur keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai cakupan tugas pengaturan dan pengawasan dari OJK. Nah, OJK ini dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasannya itu ada untuk beberapa sektor. Beberapa diantaranya, yang pertama itu perbankan, terus yang kedua asuransi, ketiga pegadaian, keempat itu juga bisa lembaga penjamin simpanan, terus kelima asuransi, dan masih banyak lembaga lainnya. Nah, saya akan memberikan contoh nih untuk kegiatan perbankan. Nah, fungsi pengaturan dan pengawasan OJK di kegiatan perbankan, yang pertama ada pengawasan secara langsung. Jadi, si OJK ini akan melakukan pemeriksaan secara langsung melalui pemeriksaan umum maupun pemeriksaan khusus mengenai keadaan keuangan si bank. Atau juga bisa OJK melakukan pengawasan terhadap apakah bank yang sedang diperiksa ini sudah mematuhi aturan-aturan, ataukah ada praktik-praktik yang tidak sehat di bank ini. Nah, itu merupakan fungsi pengaturan dan pengawasan dari OJK. Kemudian yang kedua, ada pengawasan secara tidak langsung. Nah, kalau pengawasan secara tidak langsung ini, bank harus memberikan laporan keuangan secara berkala kepada OJK. Jadi melalui alat pemantauan lah istilahnya seperti itu. Jadi tidak langsung OJK datang ke bank. Baik, saya rasa sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa lembaga atau badan ini, OJK ini, adalah lembaga atau badan independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, penyidikan, pemeriksaan, serta pengawasan. Nah, sebenarnya pembentukan OJK ini juga merupakan upaya dari pemerintah untuk menyediakan lembaga yang dapat menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor keuangan, seperti perbankan maupun lembaga keuangan non-bank. Jadi, secara fungsi, OJK ini menggantikan fungsi Bank Indonesia dalam mengawasi kegiatan perbankan secara mikro. Dengan harapannya, OJK ini ke depan dapat mengatur keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai cakupan tugas pengaturan dan pengawasan dari OJK. Nah, OJK ini dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasannya itu ada untuk beberapa sektor. Beberapa diantaranya, yang pertama itu perbankan, terus yang kedua asuransi, ketiga pegadaian, keempat itu juga bisa lembaga penjamin simpanan, terus kelima asuransi, dan masih banyak lembaga lainnya. Nah, saya akan memberikan contoh nih untuk kegiatan perbankan. Nah, fungsi pengaturan dan pengawasan OJK di kegiatan perbankan, yang pertama ada pengawasan secara langsung. Jadi, si OJK ini akan melakukan pemeriksaan secara langsung melalui pemeriksaan umum maupun pemeriksaan khusus mengenai keadaan keuangan si bank. Atau juga bisa OJK melakukan pengawasan terhadap apakah bank yang sedang diperiksa ini sudah mematuhi aturan-aturan, ataukah ada praktik-praktik yang tidak sehat di bank ini. Nah, itu
merupakan fungsi pengaturan dan pengawasan dari OJK. Kemudian yang kedua ada pengawasan secara tidak langsung. Nah, kalau pengawasan secara tidak langsung ini, bank harus memberikan laporan keuangan secara berkala kepada OJK. Jadi melalui alat pemantauan lah istilahnya seperti itu. Jadi tidak langsung OJK datang ke bank. Baik, saya rasa sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan. Di sini saya akan menjelaskan tentang otoritas jasa keuangan, yaitu mengenai subbab pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan. Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, OJK mempunyai wewenang. Yang pertama, pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi antara lain perizinan untuk pendirian bank, kemudian untuk kegiatan usaha bank, sumber dana, penyedia dana, produk hibridasi, dan aktivasi bidang jasa. Contoh-contoh pengaturan pengawasan di sektor perbankan itu seperti B. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, dan permodalan. Yang kedua, bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank. Yang ketiga, sistem informasi debitur. Yang keempat, pengujian kredit atau kredit testing. Dan yang kelima, standar akuntansi bank. Kemudian yang ketiga, contohnya ada pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, dan pencegahan pembiayaan terorisme. Wewenang terkait dengan tugas pengawasan bank itu melaksanakan tugas pengawasan. OJK mempunyai wewenang dalam mengawasi bank itu antara lain menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, yang kemudian mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif. Yang ketiga, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, pelindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Dan yang keempat, memberikan pemerintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu. Sedangkan koordinasi antara OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan bank itu bisa dalam melaksanakan tugasnya. OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan dan pengawasan di bidang perbankan atau jasa keuangan dan lembaga lainnya, seperti kewajiban pengeluaran modal minimum bank. Yang kedua, sistem informasi perbankan yang harus terpadu dan memenuhi. Yang ketiga, kebijakan penerimaan dana luar negeri. Yang keempat, produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya. Protokol koordinasi antara bank dengan OJK yaitu untuk menjaga, salah satu fungsinya itu untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Dibentuk forum koordinasi yang bernama KSSK atau Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan, dengan anggota terdiri atas Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Yang kedua, pengambilan keputusan dalam rapat forum KSSK berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Yang ketiga, dalam kondisi normal forum KSSK yang pertama itu harus wajib melakukan pemantauan dan evaluasi. Kemudian yang kedua, melakukan rapat paling sedikit 1. Yang ketiga, membuat rekomendasi kepada setiap anggota. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yulia Rahma dengan NIM 2019-2100097. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dibawakan oleh rekan saya, yaitu protokol koordinasi. Dalam kondisi tidak normal, untuk pencegahan dan penanganan krisis, Menteri Keuangan Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan atau Ketua Dewan Komisioner LPS yang mengindikasikan adanya potensi krisis atau telah terjadi krisis pada sistem keuangan masing-masing dapat mengajukan ke forum KSSK untuk segera dilakukan rapat guna memutuskan langkah-langkah pencegahan atau penanganan krisis.
Lalu Forum KSSK menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis pada sistem keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kebijakan Forum KSSK yang terkait dengan keuangan negara wajib diajukan untuk mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Keputusan DPR wajib ditetapkan dalam waktu paling lama 24 jam sejak pengajuan persetujuan diterima oleh DPR. Selanjutnya ada tantangan ke depan. Pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, macroprudential regulation, dan pencegahan risiko sistemik, koordinasi OJK, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan perlu insentif atau intensif dan cair untuk menghindari risiko sistemik. Protokol manajemen krisis belum teruji. Selanjutnya ada masa transisi. Stabilitas sistem perbankan perlu dijamin. Learning curve OJK masih pada tahap awal. Selanjutnya, independensi anggaran. Jangan sampai menimbulkan beban terlebih pada nasabah, conflict of interest, customer, bank OJK, agensi problem. Selanjutnya ada tata kelola. Struktur tidak terkonsolidasi, 3 sub-otoritas, koordinasi perlu berkeringat, fit and proper OJK harus memakai SDM terbaik. Lalu ada penguatan sektor perbankan. Rezim permodalan Basel II dan Basel III, pendalaman sektor keuangan, khususnya sektor perbankan. Peningkatan daya asing, terutama menghadapi MEA, peningkatan efisiensi. Selanjutnya ada peningkatan intermeditasi, peningkatan pembiayaan produktif dan UMKM. Lalu yang terakhir ada penguatan tata kelola dan sumber daya bank. Fit and proper, budaya kerja yang lebih produktif, capacity building khususnya manajemen resiko. Lalu ada pemeliharaan stabilitas sistem keuangan. Krisis global menyadarkan regulator global bahwa koordinasi pengawasan sektor jasa keuangan dan bank sentral mutlak, batasan regulasi regulatory perimeter diperluas dengan tidak mengkotak-kotakkan antara makro dan micro prudential regulation. Stabilitas sistem keuangan merupakan public goods yang perlu dijaga. Isu-isu strategis OJK jangka menengah. Internal, bagaimana OJK melakukan konsolidasi internal untuk memperkuat landasan sebagai otoritas yang profesional mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan SJK secara integrasi tanpa mengganggu pelayanan kepada industri, konsumen, dan masyarakat. Yang kedua, bagaimana koordinasi makro-mikro dapat dilakukan secara efektif dan efisien untuk mendukung stabilitas sistem keuangan dan pelaksanaan tugas masing-masing lembaga. Selanjutnya, eksternal. Bagaimana SJK dengan fase yang berbeda-beda dapat dikembangkan secara selaras dengan memperhatikan kondisi lingkungan strategis ke depan. Selanjutnya, bagaimana masyarakat dapat merasakan keberadaan OJK serta memahami fungsi, tugas, dan wewenang OJK. Selanjutnya, internal SWOT. Internal SWOT ini ada strength dan weaknesses. Strength itu UU OJK menjadi dasar hukum kuat atas fungsi, tugas, dan wewenang OJK. SDM cukup kompeten di bidangnya. Lalu ada weaknesses, jumlah SDM terbatas, organisasi belum sesuai kebutuhan, sumber pendanaan OJK belum sustain,
infrastruktur sistem dan ketentuan hukum belum terintegrasi, hambatan koordinasi dan komunikasi karena lokasi yang terpisah, nilai strategis, dan pribadi utama, OJK baru mulai terbangun. Selanjutnya ada Destination Statement 2017. Misinya mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Visinya, menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Menjadi lembaga profesional dalam pengaturan dan pengawasan SJK yang terintegrasi guna mewujudkan pasar keuangan yang dalam fin market deepening dan inklusif serta terdepan dalam sistem perlindungan konsumen, keuangan, dan masyarakat untuk mendukung terciptanya sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan. Selanjutnya, strategi MAP OJK 2014. Misinya mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam SJK secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami.